Halo, selamat malam Mas Eros. Halo malam Mbak Putri. Gimana Mas kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Alhamdulillah Mas ya. sehat Mbak Putri. Gimana Mbak Putri kabarnya Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Wah ini Iya. Mas banyak sekali yang join nih Mas. Kayaknya materi pada hari ini menarik nih Mas mungkin untuk dibahas lebih dalam ya Mas. Iya. Ini Nanti ngomong suara saya jelas ya Mbak Putri jelas-jelas ya? Mas, jelas Jelas banget. ya, oke. Nanti kasih mohon izin untuk kesempatan teman-teman mengutarakan pertanyaannya ya Mas nanti di kolom komen. Ya, siap. Nanti kita sapa nih teman-teman yang join di live IG malam ini ya Mbak Putri ya. Iya, ini malam-malam nih, alhamdulillah ramai banget nih Mas. Nanti bisa nih dimulai sekarang Mas untuk diskusi pada malam hari ini tentang Windows Dressing dan teman-teman bisa langsung join aja live-nya. Nanti jangan lupa untuk pertanyaannya langsung di kolom komen ya. Oke Mas, langsung saja ya Mas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung pada live malam hari ini. Semoga nanti bisa sharing-sharing dan materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke Mas, sekarang waktunya untuk kita diskusi ya Mas ya. Langsung Ya. saja Mas bisa menyapa teman-teman pada malam hari ini yang antusiasnya sangat menarik sekali nih Mas. Banyak sekali nih. Ya, halo teman-teman sekalian. Ya, ketemu lagi nih ya kita kita ngobrol santai pada malam malam Rabu ini ya tanggal 20 September. Apa namanya? Ya, semoga teman-teman dalam kondisi sehat, semoga teman-teman dalam kondisi baik ya. Jadi biar kita lebih enak. Jadi malam hari ini kita rencana mau ngobrolin apa nih Mbak Putri nih tema kita pada malam hari ini nih. Tema kita mau ngobrolin tentang window dressing, Mas. Window dressing ini mungkin kan akhir-akhir ini juga mau akhir tahun nih, Mas. Jadi bisa nih untuk dibahas tentang window dressing. Iya, iya, sesuai tema ya, sesuai tema yang Iya, ya kita umumkan tadi ya, window dressing ini menarik nih, karena memang biasanya iya, akhir tahun itu ada fenomena window dressing yang sayang iya, banget ya istilahnya kalau nggak kita manfaatkan gitu kan. Kan rata-rata window iya. dressing itu saham-saham pada naik gitu kan ya. Ya semoga kita bisa kecipratan juga nih gitu kan. Amin, Bisa amin kecipratan Mas, juga akhir tahun cuannya nih. gitu ya. Iya, iya. Ini langsung saja untuk pertanyaan dari saya ya Mas untuk Mas Eros. Nanti untuk pertanyaan teman-teman bisa diketik aja dulu di kolom komen untuk pertanyaan ke Mas Erosnya. Nah ini kita mau bahas tentang Windows Dressing nih Mas. Jadi awalnya nih basic-basicnya dulu nih. Mungkin Mm-mm. teman-teman juga pada bingung nih untuk penjelasan tentang Windows Dressing nih. Apa sih Mas sebenarnya tuh Windows Dressing tuh? Ya, oke, window dressing ya. Kalau apa namanya window dressing ini kan kalau secara teori ini kan istilahnya seperti strategi gitu ya. Strategi yang biasanya dilakukan oleh para manajer investasi ya, para manajer investasi untuk mempercantik kinerja nih gitu kan, mempercantik kinerja dalam portofolio mereka supaya reportnya nanti kelihatan bagus kan gitu. Nah, itu sekilas secara umum ya pengertian window dressing. Nah, karena para istilahnya para manajer investasi ini berusaha untuk mempercantik portfolionya, nah dia akan berusaha juga nih bagaimana caranya saham-saham pada naik kan gitu ya, saham-saham pada naik, saham-saham pada bagus, entah gimana caranya gitu atau eh, supaya intinya adalah ketika dia posisi akhir tahun nanti manajer investasi dia membuka kinerjanya itu akan kelihatan bagus. Nah, itu mungkin mungkin secara teori seperti itu. Nah, sebenarnya ada lanjutannya nih. Apakah hanya manajer investasi saja yang melakukan seperti itu? Nah, kalau pengalaman saya jawabannya ternyata tidak gitu.
Dalam artian saya dulu bekerja di perusahaan TBK juga ya. Perusahaan saya kerja sekitar tahun 2011 sampai 2018 di perusahaan TBK gitu. Nah, di situ saya punya pengalaman ketika periode publikasi. Ya, jadi periode publikasi itu kan di dalam 1 tahun kan ada 4 periode itu ya, 4 kuartal lah ya. Kuartal di posisi bulan Maret, kemudian Juni, September, Desember. Nah, ini biasanya setiap periode rilis laporan keuangan ini, itu kita karyawan ini biasanya disuruh lembur, kira-kira seperti itu kan, disuruh lembur sama bosnya, disuruh pokoknya gimana caranya supaya pas posisi akhir kuartal tersebut harus bagus gitu. Ya itu harus bagus, itu hal yang biasa, apalagi akhir tahun. Ya, saya juga pernah sempet itu, malam tahun baru itu jam 10 malam itu masih di kantor, saya juga pernah itu ya, karena mengejar target itu tadi. Bener-bener sampai sampai di detik terakhir, sampai di menit terakhir itu harus bagus itu. Itu pernah juga saya alami. Jadi sebenarnya window dressing ini bukan hanya dilakukan oleh para manajer investasi saja, tapi juga para perusahaan TBK. Jadi supaya nanti ketika posisi laporan keuangan keluar, misalkan Desember ya, posisi 31 Desember keluar, itu laporan keuangannya bagus gitu kan, laporan keuangannya cantik kan gitu. Nah, walaupun nanti biasanya nanti di bulan setelah periode tersebut, periode rilis laporan keuangan atau periode akhir tahun tersebut, biasanya ya kinerjanya akan turun dulu, itu hal yang biasa itu. Nah, jadi tapi apakah itu berarti istilahnya kurang bagus dalam artian tidak mencerminkan kinerja sebenarnya? Ya menurut saya itu juga mencerminkan kinerja sesungguhnya juga gitu. Karena kan seperti ini, acuan kita kan selalu pada posisi akhir tahun kan gitu kan, akhir tahun. Nah, dan biasanya setiap akhir tahun itu perusahaan-perusahaan, entah perusahaan TBK, bahkan pemerintah pun ya, termasuk Bank Indonesia itu pun juga berusaha untuk melakukan window dressing supaya kurs rupiah dolar juga bagus dan sebagainya, itu juga dilakukan. Nah, menurut saya itu juga nggak masalah, karena yang penting adalah acuan kita di situ konsisten. Kalau kita mengacu pada kinerja posisi akhir tahun, ya berarti harus konsisten terus nih, setiap akhir tahun kinerjanya akan seperti apa, apakah naik atau turun dan sebagainya, itu nggak masalah. Itu dalam saya sendiri pun juga dalam dalam mengukur kinerja portofolio, biasanya juga posisi akhir tahun kan gitu. Kemudian saya menilai ya, dalam artian saya menilai harga wajar suatu perusahaan TBK itu juga saya hitung berdasarkan posisi akhir tahun gitu, valuasi akhir tahun. Nah, itu nggak masalah, yang penting adalah acuan kita konsisten aja nih, konsisten setiap akhir tahun, setiap 31 Desember dan seterusnya, itu aja sih. Itu kira-kira Mbak Putri mengenai gambaran window Ya, dressing itu ya, yang ternyata nggak cuman dilakukan oleh para manajer investasi, tapi juga para pelaku bisnis dan juga para perusahaan TBK juga melakukan hal yang sama. tapi nih Mas, apakah sih window dressing ini tuh terjadi setiap tahunnya sih Mas? Apakah itu setiap tahun terjadi window dressing atau enggak? Ya, apakah setiap tahun pasti akan benar-benar terjadi window dressing atau tidak? Nah, kalau kalau saya melihat data ya, saya kebetulan pernah itu bikin data mengenai pergerakan IHSG posisi akhir tahun tuh. Nah, ini coba saya buka data dulunya ya. Nah, Oke. dari tahun 2010 ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2021, IHSG di bulan Desember itu naik gitu. Naik semua. Jadi tahun 2010 sampai 2021 posisi Desember ya, IHSG bulan Desember itu naik semua. Jadi nggak ada yang nggak naik. Nah, berarti kalau kalau kita ngelihat histori selama 12 tahun terakhir ini bulan Desember selalu naik, ya maka harusnya sih saya optimis ya tahun ini pun juga akan melanjutkan kenaikan gitu ya. Itu optimis saya gitu.
Nah, tapi kalau kita melihat histori, itu kan histori bulan Desember ya. Bulan Desember IHSG selalu naik. Nah, kalau kita melihat histori di bulan Novembernya, nah ternyata di bulan November ini dari tahun 2010 sampai tahun 2021 itu kebanyakan turun. Ya, naiknya hanya 3 tahun saja di tahun 2014, 2018, dan 2020. Selebihnya di bulan November itu merah semua gitu. Jadi bulan November berarti secara probabilitas berarti kebanyakan turun gitu ya. Nah, kita tarik lagi ke belakang lagi di bulan November. Nah, ternyata di bulan November tahun 2010 sampai tahun 2021 kebanyakan naik. Turunnya itu cuma 2 tahun, tahun 2014 dan tahun 2018. Nah, kemudian di bulan Septembernya, ya bulan September dari tahun 2010 sampai 2021 ini terjadi 6 kali kenaikan dan 6 kali penurunan. Jadi istilahnya bulan September ini ya 50-50 gitu ya, antara naik dan juga turun. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat posisi di bulan Desember dari tahun 2010 sampai 2021 itu naik semua gitu. 100% naik. Jadi 12 tahun berturut-turut bulan Desember itu IHSG selalu naik. Nah, maka di sini ya saya sih optimis harusnya sih di tahun ini pun juga harapan kita ya, karena memang intinya kita tidak tahu masa depan gitu. Cuman harapan kita ya tetap naik dan saya sih optimis juga akan naik. Itu kira-kira gambaran apakah window dressing itu benar-benar terjadi atau tidak. Data histori mengatakan terjadi gitu ya. Itu Mbak Putri. Wah, ini teman-teman banyak yang udah tanya nih, Mas. Ini kita beralih ke pertanyaan teman-teman beberapa dulu ya, Mas. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak, Mas? Boleh. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Adnan Anwar _net. Ini tanya tentang sektor apa sih, Mas, biasanya yang ada di window dressing? Gitu. Oke, sektor ya. Ya. Kalau mengenai sektor, saya sendiri juga tidak begitu hafal. Kira-kira sektor apa sih yang selalu manggung di akhir tahun gitu ya. Tapi sih intinya adalah biasanya rata-rata saham big caps itu juga naik ya, terutama perbankan dan terutama yang kinerjanya bagus gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya kalau ditanya sektor apa yang kira-kira akan manggung di akhir tahun, saya pun akan menjawab, saya tidak tahu yang pasti akan naik gitu ya. Cuman pengalaman saya, saham-saham yang kinerjanya bagus, itu potensi naiknya besar gitu. Ya, jadi kita pilih saham-saham yang yang kinerjanya bagus, terutama di kuartal 2 ini. Kuartal 2 ini sebenarnya kuartal yang menurut saya istilahnya menjadi penentuan nih, kira-kira saham ini ada potensi naik atau enggak gitu. Kalau misalkan kuartal 2 terjadi kenaikan kinerja dan kenaikan kinerjanya ini signifikan, pengalaman saya itu akan diikuti dengan kenaikan harga sahamnya sampai akhir tahun ya, dengan catatan ya kinerja kuartal 2 naik, kuartal 3-nya juga tetap naik gitu ya. Itu pengalaman saya. Gitu ya, jadi kita nggak perlu pusing mikir sektornya. Kalau menurut saya yang penting adalah saham yang kita pegang ini kinerjanya bagus nggak sih, itu aja sih. Cuman kalau kita ngelihat secara makro ya, kalau sekarang ya masih headline dari beberapa surat kabar tetap masih di sektor energi ya. Itu mungkin tapi sekali lagi sih sebenarnya yang penting adalah kinerjanya saja, kita fokus di kinerjanya saja itu. Oke, ini nih Mas, pertanyaan lagi tentang window dressing pada tahun ini tuh akan membuat IHSG mencetak all time high. Apakah benar Mas? Seperti itu. Ya, kalau menyentuh all time high dari IHSG, kalau kita ngelihat di tahun 2022 ini kan level tertingginya IHSG kan di level sekitar 7.300-an ini ya. 7.300, habis itu turun nih ya, wajar lah ya.
yang namanya market ya habis naik pasti akan turun dulu gitu. Nah, kalau saya baca baca surat kabar baik dari ekonom maupun dari di sekuritas-sekuritas yang ada gitu ya, mereka sih sepertinya optimis bahwa IHSG akan bisa nyentuh di level 7.500 gitu ya. Itu pandangan mereka dan kalau saya sendiri tidak ada analisa khusus yang akan mengatakan yang bisa istilahnya membuat saya berkesimpulan bahwa IHSG bakal menyentuh all time high atau tidak, karena saya jarang melihat itu gitu ya. Saya jarang untuk istilahnya untuk memproyeksi IHSG gitu. Cuman saya ngikutin saja, saya ngelihat beritanya saja. Dan harapannya sih ya bisa tercapai gitu ya, harapannya bisa tercapai. Kalau misalkan IHSG bisa menyentuh level di 7.500, ini berarti kabar yang bagus ya, dimana artinya kalau di 7.500 ini IHSG berarti naik sekitar 14% di tahun 2022. Nah, sekarang yang jadi PR kita adalah ketika IHSG naik 14%, nah bagaimana dengan portfolio kita nih gitu kan? Apakah portofolio kita ini bisa lebih tinggi daripada 14% atau justru masih lebih rendah? Karena itu yang terpenting gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kinerja saham-saham yang kita pegang, termasuk portofolio secara keseluruhan itu bisa mengalahkan market kan gitu kan. Kalau misalkan IHSG nembus di level 7.500 artinya naik 14% di tahun ini, harusnya sih ya bagi kita para holder saham yang sudah lama, dalam artian kita sudah menghold saham-saham bagus sejak awal tahun atau dari tahun kemarin, harusnya sih bisa lebih tinggi gitu. Selama ya kita pilih perusahaan yang kinerjanya bagus, kemudian harganya masih murah seperti itu ya.